Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Hadi Saputra dari Pendidikan Olahraga STKIP Kusumanegara tahun ajaran 2020. Di sini kami mendapatkan tugas dari mata kuliah asas dan falsafah. Dosen pengampu Ibu Jamilatus Syadia M.PD. Di sini saya diberi materi tentang konsep games, play, sport, dan materi tentang perbedaan olahraga dan penjas. Yuk lanjut saja ke pengertian konsep games, play, dan sport. Di sini marilah kita simak sama-sama tentang pengertian games atau bermain. Games merupakan bagian dari play permainan yang sudah dibatasi oleh suatu peraturan yang dikembangkan untuk ditaati agar permainan tersebut bisa berjalan dengan aman dan adil. Permainan yang sudah dikondisikan dengan aturan yang resmi biasanya terbentuk kompetisi, jadi semuanya games merupakan bentuk dari play. Games memiliki sama karakteristik dengan play. Dalam suatu games itu mempunyai konsep, yaitu kebebasan. Kebebasan yang artinya itu lebih sedikit lengkap dari bermain. Maksudnya itu kebebasan itu lebih baik sedikit tapi lengkap dalam bermain. Keterbatasan bermain cenderung menatap pada batas khusus dari ruang dan waktu, yaitu para pemain itu memanfaatkan situasi ruang dan waktu. Hasil menang dan kalah itu sangat wajar dalam permainan games. Karena di sebuah games itu ada menang dan kalah. Walaupun kita menang ya bersyukur, dan alhamdulillah kalau kita kalah ya terus berjuang dan terus semangat untuk mencapai kemenangan. Investasi, tingkat emosi dan investasi ego. Di dalam suatu permainan itu kita mempunyai emosi dan ego. Emosi, kita misalnya tiba-tiba diselengkat oleh pemain atau musuh, kita terbawa emosi lah. Makanya dari itu kita bisa menahan emosi dengan sabar dan beristighfar. Karena kalau kita lakukan dengan emosi itu tidak ada hasilnya, bakal menjadi kerusuhan dalam suatu permainan. Apalagi ego itu terhadap teman kita sendiri. Kita kadang dinasihati oleh teman, tapi ego kita tuh keras berarti dalam kepala keras, dan itu tidak bisa dibilangin. Dalam permainan itu ada perubahan dan strategi. Karena kalau tidak ada perubahan dan strategi dalam permainan itu tidak akan berjalan dan tidak akan memenuhi kemenangan dan hasil yang bagus. Pengertian play atau bermain. Bermain merupakan suatu perbuatan atau kegiatan sukarela yang dilakukan dalam batas-batas ruang dan waktu tertentu yang sudah ditetapkan menurut aturan yang telah diterima secara sukarela, tapi mengikat sepenuhnya dengan tujuan dalam dirinya, disertai oleh perasaan tegang dan gembira. Karena dalam bermain itu kita mempunyai perasaan, kadang grogi, kadang tegang dalam bermain melawan musuhnya bagus, dan musuhnya itu sangat beratlah bagi kita.
dalam permainan itu pasti punya perasaan tegang dan gembira. Gembira itu ya karena kita menang atau karena kita hasil dengan bagus, dan kesadaran lain daripada kehidupan sehari-hari. Konsep play bermain yang pertama yaitu bebas, sukarela, dan tanpa paksaan dalam berpartisipasi. Maksudnya bebas itu ya kita bebas bermain dengan siapa aja, atau bebas dengan bermain itu dengan pola apa aja. Sukarela, kita bermain dengan sukarela, dengan sesuka hati kita, dan tanpa paksaan dan berpartisipasi. Kita tuh kalau bermain tuh jangan dalam paksaan, karena paksaan itu kita akan mengakibatkan kita tidak semangat atau tidak bersinergi dalam suatu permainan. Karena kita dalam berpartisipasi itu sangatlah dengan diri kita sendiri, supaya kita bersemangat dalam bermain, dalam melakukan permainan dengan musuh. Yang kedua yaitu aktivitas bermain yang tidak tergantung dari pembatasan ruang dan waktu. Yang ketiga, hasil dari aktivitas bermain merupakan suatu yang direncanakan sebelumnya. Jadi itu sebelum melakukan aktivitas, dari hasil tersebut kita akan berunding cara strategi yang bagus, cara bermain yang bagus, supaya mendapatkan hasil yang bagus. Aktivitas murni bermain tidak menghasilkan sesuatu atau tidak menghasilkan nilai yang permanen. Yang kelima yaitu peraturan bermain tergantung pada kondisi dan ditentukan berdasarkan situasional. Jadi peraturan bermain itu tergantung dari pihak panitia, dari pihak kondisi dalam situasi, tempat, lokasi, dan ditentukan sesuai peraturan nasional. Kualitas bermain merupakan bagian dari kehidupan nyata. Ya, sangat betul. Karena dalam diri kita sendiri, kalau kita mempunyai bakat atau kualitas yang bagus dalam bermain, itu sangat bagus dalam bermain kehidupan nyata lah, intinya begitu. Ya, next. Sekarang pengertian sport atau olahraga, suatu bentuk yang menutup dari perilaku gerak, insani, movement. Sorry, kita tidak bisa dalam bahasa Inggris. Movement. Oh iya. Tujuan dan capainya, waktu, lokasinya dicirikan oleh perbedaan yang luas. Hal ini membuktikan relevansi sosial dari fenomena yang disebut olahraga. Dilaksanakan bersama kecenderungan yang membawanya ke dalam hubungan yang dekat dengan ideologi, profesi, organisasi, pendidikan, dan ilmu. Konsep sport atau olahraga. Di dalam konsep sport itu ada struktur. Di dalam struktur itu ada olahraga melibatkan struktur suatu game atau liga. Nah, jadi kita ingin membuat pertandingan olahraga atau sport, itu kita pasti mempunyai struktur. Di dalam struktur itu kita akan menjelaskan susunan dari peraturan permainan, dalam bermain, dalam skor, dalam hasil tersebut dalam suatu permainan. Kewenangan para pelatih atau lembaga yang memberikan kewenangan itu. Jadi semua pelatih mempunyai kewenangan dalam memimpin suatu pertandingan kepada pemain atau pemainnya. Aturan tertulis, kesepakatan antar pemain, sehingga aturan mungkin dapat berubah. Ya, kita kembali lagi lanjutkan tentang konsep sport tadi.
tertulis. Sekarang adalah investasi. Investasi membutuhkan lebih banyak waktu, energi, uang, dan bahkan ego. Karena kalau dalam investasi itu kita tidak membutuhkan energi yang banyak, atau waktu, atau uang, dan perasaan ego itu tidak akan berjalan dengan lancar dalam suatu permainan atau dalam suatu kita mengadakan perlombaan. Dan next, dan terakhir itu kita menjelaskan tentang perbedaan olahraga dan pijat. Olahraga merupakan aktivitas yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena hal ini sebagai salah satu kegiatan fisik untuk seseorang dan menambah kualitas kesehatan terhadap tubuh manusia dan manusia. Karena dalam kondisi pandemi sekarang ini sangat dibutuhkan dalam suatu orang itu dalam berolahraga. Dikatakan kenapa? Kalau kita dalam pandemi ini tidak berolahraga, maka imun kita itu menurun sangat drastis. Gampang termasukkan virus corona terhadap diri kita. Makanya dalam pandemi ini kita memperbanyak olahraga, memperbanyak aktivitas seperti berjemur, bergerak, dan melakukan aktivitas senam, terus push up, sit up, dan lain-lain. Untuk menambah imun manusia itu lebih kuat dalam pandemi ini. Itu olahraga sangat penting bagi kita semua di seluruh dunia. Di seluruh dunia sangat penting bagi kita. Yang penjat merupakan salah satu bagian integral yang memiliki sistem pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan secara keseluruhan sehingga dapat melaksanakan pendidikan jasmani sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut dan dapat melakukan aktivitas jasmani untuk memperkembangkan potensi kehidupan diri kita sendiri atau diri dalam penjati tersebut. Ya, terima kasih dalam waktu ini. Thanks for watching yang sudah menonton atau mendengarkan materi yang saya berikan tentang materi konsep play, games, dan sport, dan perbedaan antara penjas dan olahraga. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang tidak disengaja maupun disengaja, dan mohon maaf banget nih kepada Bu dosen atau kepada teman-teman yang baik kalau dalam Bagas mengucapkan grogi atau ada salah-salah kata, mohon dibukakan maaf yang seluas-luasnya, dan mohon bimbingannya Bu dosen Jamilatus Syadiah M.PD. Semoga saya mendapatkan lebih baik lagi dengan cara mengucapkan dan cara menyampaikan materi yang bagus. Ya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.